Ini contohnya gimana? Kalau saya kasih kabar contoh begini, Pak. Ada orang tua punya anak, kebetulan orang tuanya ini agak berkecukupan, hartanya melimpah. Semua anaknya dididik, tetapi pendidikannya hanya pendidikan umum tok. Iki ngangge tok iyan. Jadi hanya dididik dalam umum tok. Tadi tak do beli ngarepe hanya mburine tok. Dari kecil 4 tahun masuk PAUD, 5 tahun masuk TK, selesai TK masuk SD, selesai SD masuk SMP, selesai SMP masuk SMA, selesai SMA kuliah cari gelar S1, S1 selesai kuliah lagi sarjana ambil gelar S2, S2 selesai cari lagi gelar doktor S3, S3 selesai kuwesel ngelak golek S3, semua SSS. Selesai kuliah kebetulan pemerintah mengadakan penerimaan PNS, maka melamar, kebetulan masih acara carut marut, akhirnya ngomong mama bapak dalam kesepakatan piye nak, ya tahun sekarang Pak sarjana mau masuk kerja harus punya 150, wit cilik mau gede ya gede atau 50 juta. Akhirnya bengi musyawarah sama ibunya, Bu apa toh Pak, anak mar mlebu PNS butuh dana berapa, 150, cilik mau gede wi Pak, ya gede juta. Piye Bu? Walah Pak wong nyambut gawe katanya mau untuk anak, ya punyanya apa kita jual. Akhirnya bapaknya sepakat karo ibu esok selesai pagi-pagi bapaknya ngungkal peso landep pesone, barang wis pesone diungkal landep ngiris kebon. Lho kebon nek pesone ora landep ora kena diris lho Pak. Kebon diris tambahin mobil untuk duit 150 juta. Sebondok cukup, anaknya semua selesai. 5 anaknya semua bergelar dan semua kerja di instansi pemerintah. Wih, sing barep dadi dokter, nomor 2 polisi, nomor 3 jaksa, nomor 4 neng bea cukai, wih, nomor 5 neng akabri. Wih, anake 5 netes kabeh gak enek sing kemlekeren. Tahu kan istilah ini kalau orang Jawa Timur? Wih, rakoyo anake Kang Suto 5 kabeh netes gak enek sing kemlekeren. Semua kerja di instansi pemerintah. Lebaran tiba, semua anaknya datang dengan berkendaraan mewah. Ada yang naik Fortuner, ada yang naik Honda Jazz, ada yang berkendaraan naik Pajero. Ngerti tak Bu? Pak, mobil merek Pajero. Pajero itu singkatan Persatuan Jenggot Rasul, itu namanya Pajero. Di Pak Asep. Semua datang ke rumah orang tuanya, Masya Allah. Selesai acara lebaran makan-makan, minum-minum. Sebelum pulang anaknya bagi angpau. Ada yang ninggali sangu 3 juta, ada yang ninggali bapaknya sarung, Samarinda, pakaian berbenang sutra, ada yang ninggali ibunya gelang. Beh suweneng wong tua nggih napa mboten? Masyaallah mesti seneng pancen moto duiten kabeh wong saiki. Selesai acara lebaran anaknya mau pulang ninggali angpau. Wih senenge urip nang donya ngerti anak kabeh wis padha kerja nggih napa mboten? Ning Kocapo. Ning Kocapo bahasa Indonesianya apa ini? Alkisah gitu aja lah. Tadala bapaknya mati gelutek. Tadala orang tuanya meninggal. Tetangga kanan kiri takziah semua datang menyolatkan jenazah bapaknya
ning anak ini mau kabeh gak enek sing nyolatne mergo gak jegos salat, malah mung trimo ngobrol neng tritisan karo ngerokok kelepas kelepus iki lho mayit bangkrut lek pengen ngerti. Lho tenan Bu, mayit ada yang mayit yang bangkrut ya seperti ini, jangan dikira tidak. Karena orang tuanya dulu menyepelekan tentang pendidikan agama. Betul, anaknya membuat senang, tetapi hanya di dunia tok. Tatkala bapaknya terbujur kaku menjadi seonggok bangkai, tetangga semua mensolatkan jenazahnya, justru anaknya 5 tak ada yang berani masuk karena dia memang tidak kenal sholat, apalagi sholat jenazah. Kilo mayit bangkrut, pengen ngerti. Ratusan juta habis melayang demi anaknya, tapi selesai berhenti tatkala hidup di dunia. Tatkala orang tua sudah masuk ke alam kubur, sama sekali tidak ada manfaatnya. Punya anak maupun tidak punya anak, gak ada bedanya. Ini mayit bangkrut, pengen ngerti. Tatkala malam tahlilan 1 hari 40 hari, tetangga semua masuk rumah membaca Al-Quran, mengirimkan doa tahlil untuk ayahnya. Justru anaknya yang dikirimi tahlil, tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orangnya dulu tua dulu menyepelekan pendidikan agama, dikira agama itu pendidikan apa. Ngati-ngati Pak Bu. Beda dengan anak yang pertama yang qurrata a'yun, yang dididik agama umumnya. Tatkala bapaknya sedang nazak sekaratul maut, anak yang sulung ngomongnya adiknya, "Dek, dalam Mas, bapak sedang nazak." Nazak itu sekarat Bu, bahasa halusnya. Bapak sedang nazak, ayo Dek, semua ambil air wudhu, bacakan Quran, Mamas nanti yang bimbing bapak. Anaknya 5, yang 4 semua baca Quran di dekat kaki ayahnya. Yang sulung membimbing ayahnya, "Pak, baca Pak, la ilaha illallah, Allah, Allah Bapak, Allah, la ilaha illallah." Ayahnya nurut karena dalam telinganya ada tuntunan la ilaha illallah. Les meninggal. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang Islam sekarat dibacakan Al-Quran, maka setiap huruf dari Al-Quran yang dibaca, Allah jadikan malaikat berapa ribu huruf yang diselesaikan dari yang membaca Quran. Semua malaikat membaca istighfar, memintakan ampun dosanya orang yang sekarat dibacakan Al-Quran. Padahal Allah tidak akan pernah menolak dari apa yang diminta atau diaminkan oleh malaikat. Tetapi sampean tidak akan pernah mendapatkan sesuatu seperti itu kalau anakmu tidak dikenalkan agama sama sekali. Jangan mengharap mendapatkan seperti itu kalau anak kita tidak kenal agama. Jangan pernah menyepelekan agama Bu. Inilah agama. Zaman sekarang banyak orang tidak paham agama. Belum lagi tatkala sholat jenazah Bu, jamaah, ini kisah nyata, saya pernah menyaksikan sendiri Pak. Kisahnya ada seorang yang namanya Pak Duriat, karena ini baik saya kasih tahu namanya Pak Duriat. Dia itu seorang imam masjid kecil di pinggir sungai. Pas dia meninggal mau disolatkan jenazah itu Bu, waktu itu yang mau mengimami itu guru saya, kiai saya yang saya ngajari ngaji saya, namanya Pak Kiai Husnan Afandi. Pas Pak Husnan berdiri di depan jenazah, Pak Husnan menghadap ke belakang Pak Yai. "Ini anaknya laki-laki mana?" "Oh, ini Mas Munir Pak." "Ayo anak laki-laki wajib menjadi imam sholat untuk ayahnya." Karena Pak Duriat memang dari kecil mendidik anaknya agama, Mas Munir langsung ke depan berdiri menjadi imam. Saya ingat bahasanya.
seperti ini kalau bahasa Jawanya dulu. Jamaah kula nyuwun ikhlase nyolati jenazah bapak kula nggih. Jamaah saya minta ikhlasnya ya untuk sholat jenazah ayahku. Semua jamaah meneteskan air mata. Mas Munir, kami ikhlas sholat jenazah untuk ayahmu. Akhirnya Mas Munir memimpin sholat jenazah untuk ayahnya. Allahu Akbar. Kayak apa bahagianya orang tua ini, Bu? Kayak apa bangganya jenazah ini terakhir menghadap Allah. Sebagai imam sholatnya adalah anak laki-lakinya. Tetapi kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu seperti itu manakala anak muda dikenalkan agama. Maka bisa jadi seperti kejadian yang pertama tadi. Ayahnya sedang disolatkan, anaknya ngerokok neng telitisan. Niki loh. Jangan menyepelekan agama. Ikhlas anaknya menyolatkan ibunya, mungkin bapaknya. Karena dia merasa saya terlahir ke dunia lantaran ayahku, lantaran ibuku. Maka doanya tidak ada embel-embel baik takir maupun uang. Ikhlas. Sampai tahlilan sehari 2 hari, setiap tahlilan anaknya yang memimpin. Inilah nikmat dan indahnya anak kita dididik tentang agama.